Halo, shalom anak-anak semuanya. Selamat pagi kembali. Kita bertemu dalam ruang pendidikan agama Kristen, kelas jarak jauh, anak-anak kelas 5. Bapak mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan negara kita, bangsa kita cepat pulih dari pandemi virus corona ini, supaya kita bisa sesegera mungkin melakukan aktivitas kita untuk bersekolah tatap muka, karena Bapak yakin kalian sudah sangat kangen bersama dengan teman-temannya, bertemu dengan teman-temannya, dan juga sudah sangat kangen juga untuk bertemu dengan guru-guru semuanya. Tetapi untuk saat ini kita masih belum bisa melakukannya. Oleh karena itu Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita, sekaligus kita akan membuka pelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu bangsa dan negara kami saat ini sedang dilanda pandemi virus corona. Tuhan, hanya Engkau saja pertolongan kami. Engkau saja yang patut kami harap untuk melepas Indonesia dari pandemi virus corona ini, Tuhan. Ya, kami boleh beraktivitas dan berkegiatan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus, Engkaulah dokter dari segala dokter, dari segala tabib. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya para dokter, tenaga medis yang Tuhan pergunakan untuk membantu para korban yang terkena pandemi virus corona, Tuhan mendapatkan hikmat daripadamu supaya mereka dapat merawat dan juga mengobati mereka yang terkena pandemi virus corona ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya bahwa bangsa kami akan pulih dan bangsa kami akan tumbuh dan bangsa kami akan benar-benar merdeka dari segala penyakit yang ada saat ini. Tuhan, berilah kami kepintaran, terlebih kesehatan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami dan boleh belajar dengan baik. Dan juga kepada orang tua kami, guru-guru dan teman-teman kami, berilah juga mereka kesehatan ya Tuhan, kekuatan, dan juga berilah mereka rezeki untuk dapat mencukupi setiap kebutuhan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau pada pelajaran sebelumnya kita menghayati kematian Tuhan Yesus, menghayati bagaimana Tuhan Yesus yang berkorban bagi kita orang-orang percaya, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih kehidupan orang-orang yang mengatakan aku percaya Tuhan Yesus, bagaimana sih sikap-sikap hidup orang-orang yang mengatakan aku percaya Tuhan Yesus, seperti apakah sikap hidup atau perilaku yang ditunjukkan anak-anak kelas 5 yang mengatakan aku percaya Tuhan Yesus, Tuhanku hanya Tuhan Yesus. Karena itu anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan hari ini kita akan membahas tentang pada pelajaran kita tentang arti bertobat. Pada pelajaran yang keempat, yaitu arti bertobat dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32, ya. Kita mengerti apa sih itu bertobat, maka dengarlah penjelasan dari Bapak. Kalau di antara kalian misalnya bertanya, "Pak, apa sih itu bertobat?" "Pak, apa itu artinya bertobat?" Gitu ya. "Menurut pendapatmu apa artinya bertobat? Jelaskanlah, apakah manusia perlu bertobat?" Bertobat adalah di mana seseorang menyesali, menyadari perbuatan-perbuatannya yang salah, yang buruk di hadapan Allah, sudah. Bertobat adalah seseorang yang mau mengubah perilaku hidupnya. Bertobat adalah seseorang yang menyadari bahwa perilakunya itu menyimpang dari perintah Allah sehingga dia mau berbalik melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bertobat adalah seseorang yang menyesali
Seseorang yang menyadari dengan sungguh-sungguh perbuatannya yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan dia mau berubah untuk melakukan kehendak Allah. Itulah bertobat. Jadi kalau ditanyakan menurut pendapatmu apa arti bertobat? Itulah arti bertobat. Apakah manusia perlu bertobat? Anak-anak sekalian, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya Bapak jelaskan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, semua manusia itu bergelimang dosa, tinggal di dalam dosa. Semua manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan ketika seseorang sudah jatuh ke dalam dosa, maka pikirannya menjadi rusak. Apa yang dia pikirkan cenderungnya itu akan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, pikirannya itu bagaimana hanya dia menang sendiri, bagaimana dia itu supaya mendapatkan sesuatu lebih banyak daripada orang lain, bagaimana menjatuhkan orang lain, bagaimana supaya orang lain itu takut kepada dia. Banyak sekali yang bisa dipikirkan, bagaimana mengambil uang orang itu, bagaimana supaya dia tidak juara, aku juara, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya keinginan-keinginan manusia itu juga membuahi dosa. Apa yang diinginkan ialah hal-hal yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Mencuri, berbohong, ya, terus menginginkan harta milik orang lain, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati Allah. Dan juga kehendak-kehendak kemauan-kemauannya, apa yang dilakukan oleh tangannya, dengan matanya, dengan mulutnya, dengan telinganya, dengan kakinya, semuanya tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Karena setiap orang yang telah jatuh ke dalam dosa, dia itu mati di hadapan Allah karena tidak mempunyai hubungan lagi dengan Allah, karena hubungan dia dengan Allah telah terputus karena dosa. Karena Allah adalah kudus, manusia jatuh ke dalam dosa, oleh karena itu manusia putus hubungan dengan Allah. Oleh karena itu anak-anak, kita akan mendengarkan sebuah cerita untuk kita semakin bisa memahami tentang pelajaran kita hari ini. Suatu hari Yesus bercerita tentang seorang anak laki-laki yang pergi dari rumah orang tuanya. Kata Yesus, adalah seorang anak laki-laki yang tidak mau tinggal di rumah orang tuanya lagi. Ia ingin menikmati hidupnya dengan caranya sendiri. Suatu hari, anak itu meminta uang dari ayahnya. Lalu ia pergi. Ia ingin pergi ke sebuah negeri yang jauh. Di negeri yang jauh itu ia hidup bersenang-senang. Ia melakukan apa saja sesuka hatinya. Karena apa? Karena dia merasa memiliki banyak uang. Ia menghambur-hamburkan uang yang dia bawa untuk membeli apa saja yang dia inginkan. Setelah beberapa waktu, uangnya pun habis. Anak itu tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi karena dia tidak mempunyai pekerjaan untuk menghasilkan uang. Ia kelaparan tetapi tidak sanggup membeli apapun untuk dimakan. Ia hanya mengenakan pakaian compang-camping, tidak seorang pun yang mau peduli dan menolongnya. Ia tidak berani pulang karena sadar telah berbuat salah kepada ayahnya. Ia takut ayahnya menolak dan mengusirnya. Ia duduk merenung, katanya dalam hati, "Ayahku mempunyai cukup makanan, tetapi aku kelaparan. Aku akan menemui ayahku. Aku akan mengatakan kepadanya betapa aku sungguh menyesal. Aku akan mengaku bahwa aku tidak layak menjadi anaknya. Lalu aku akan memohon agar diberi pekerjaan. Aku akan menjadi hambanya." Anak itu memutuskan untuk pulang dan memohon diberikan pekerjaan. Kemudian anak itu pun pulang ke rumah ayahnya. Sementara itu sang ayah memikirkan anaknya setiap hari. Ia menyayangi anaknya, ia ingin anaknya pulang. Setiap hari ia menengok ke jalan untuk melihat barangkali anaknya itu datang atau pulang. Suatu hari, sang ayah menengok ke jalan dan melihat dari kejauhan anaknya datang. Lalu sang ayah berlari menyongsong anak itu.
Ia memeluk anak itu dan menciumnya. Ia begitu bahagia hingga menangis. Anak itu juga menangis, katanya, "Ya ayah, aku tidak layak untuk menjadi anakmu. Biarlah aku menjadi hamba ayah. Aku akan bekerja pada ayah." Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh sang ayah? "Tidak, tidak, engkau adalah anak. Aku begitu gembira karena engkau pulang atau karena engkau kembali." Sang ayah memberi anak itu pakaian yang bagus untuk dikenakan. Ia memberi sepatu yang baru. Ia memasukkan sebuah cincin emas yang bagus ke jarinya. Ia membuat pesta untuknya. Ia sangat gembira. Sang ayah bersukacita dan bergembira karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Yang penting anaknya telah sadar dan bertobat. Yesus pun pernah berkata, "Bapa di surga juga gembira bila seorang berdosa kembali kepada." Anak-anak sekalian, apa yang perlu kita pelajari dari sebuah cerita dalam Lukas, ya, dalam kitab Lukas ini tentang cerita anak yang hilang, sudah, yaitu adalah seorang anak yang merasa bosan tinggal dengan orang tuanya. Padahal orang tuanya berkecukupan, orang kaya, tetapi dia meminta bagian hartanya, ya. Terus kemudian, ya, dia meminta bagian hartanya, terus dia pergi ke sebuah kota menghabiskan semua hartanya. Setelah dia habis hartanya di kota itu, akhirnya dia sementara waktu bekerja di tempat, ya, di tempat peternakan babi. Terus di situ dia merenung tidak ada sesuatu yang bisa dimakan dan akhirnya dia pun memakan sesuatu yang dimakan oleh babi itu. Dan dari situ dia sadar, para hamba-hamba, pembantu-pembantu ayahku saja di kampungku tidak memakan seperti ini. Kalau demikian, baiklah aku bertobat dan meminta pertolongan dan penyesalan kepada orang tuaku. Barangkali aku masih bisa diterima sebagai pekerja. Karena apa? Karena orang tuanya saja memberikan pekerja-pekerjanya makanan yang layak. Jadi cerita ini tentang anak yang hilang, ya, ini menjadi sebuah cerita yang bisa menyadarkan kita, anak-anak sekalian, Tuhan atau Allah Bapa di surga sesungguhnya menginginkan kita kembali kepadanya melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah-perintahnya. Tiap-tiap hari dia menunggu kita, tiap-tiap hari dia mengetok hati kita, tiap-tiap hari dia ada di samping kita. Ketika misalnya si Roy mau mengambil uang mamanya, terus ada Roh Kudus, "Roy jangan, Roy jangan." Jika misalnya si Deswita mau berantem sama temannya, terus ada Roh Kudus, "Deswita jangan berantem, jangan berantem." Allah selalu mengingatkan kita, ya, untuk kembali mengikuti perintahnya. Itulah orang yang bertobat. Ketika dia menyadari perbuatannya yang salah, dengan sungguh-sungguh dia mau merubah kehidupannya, itulah orang yang bertobat. Demikianlah Allah mengharapkan pertobatan daripada kita. Semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus sudah mati untuk menyambung kembali hubungan manusia dengan Allah. Maka dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka hubungan kita dengan Allah akan kembali baik. Tetapi perilaku kita juga harus ikut lebih baik. Ketika kita mengatakan aku percaya Yesus, maka kita harus meneladani Tuhan Yesus seperti apa dia hidup dan pelan-pelan harus mengikuti seperti apa Tuhan Yesus hidup. Itulah orang yang bertobat. Oleh karena itu anak-anak, kisah tentang anak yang hilang ini, ya, dalam sebuah pertanyaan, mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Yang kedua, jika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti kisah anak yang hilang tersebut, bagaimana perasaan? Hal yang kamu pelajari, yang pertanyaan ketiga, hal apa yang kamu pelajari dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang? Anak-anak sekalian, Bapak meminta kalian terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini dengan membaca dengan lengkap dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Dan tugas kalian yang pertama adalah menjawab pertanyaan
Bagian C 1 sampai 3. Sudah? Menjawab pertanyaan 1 sampai 3 itu tugas yang pertama. Bagian D, mengapa perlu bertobat? Mengapa Allah menginginkan pertobatan kita dan mengapa manusia itu perlu bertobat? Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Maut itu adalah neraka. Dan siapa yang selalu berbuat dosa dan tidak kembali kepada Allah atau bertobat kepada Allah, maka ganjaran atau upah atau hukuman dari orang-orang berdosa itu adalah maut. Tetapi Allah tidak mau kita masuk ke dalam neraka atau ke dalam maut. Maka dia mengirimkan anaknya untuk menebus kita dari dalam dosa. Yesus pernah bercerita tentang seorang anak yang melakukan suatu tindakan yang menyedihkan hati ayahnya. Cerita ini dikisahkan dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Anak yang diceritakan pada kisah ini adalah anak yang telah menyakiti hati ayahnya. Ia memaksa ayahnya untuk memberikan uang kepadanya. Uang itu digunakan untuk berpoya-poya. Anak itu sadar bahwa ia telah menyakiti hati ayahnya yang begitu mengasihinya. Ia pun menyesali perbuatannya dan ia pun kembali kepada ayahnya. Anak itu menunjukkan pertobatan melalui penyesalan. Ia sadar telah melakukan kesalahan dan ingin kembali ke rumah ayahnya. Dan dalam perjanjian baru, kata bertobat atau pertobatan berarti pikiran yang disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Bagaimana dituliskan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mau menasihatkan kamu. Sudah? Ini isi Alkitabnya dari Roma pasal 12, Bapak bacakan saja supaya lebih lengkap kepada kita semua. Roma pasal 12. Oke. Kitab Roma Perjanjian Baru ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, kata berubahlah. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang sudah bisa membedakan manakah kehendak Allah, keinginan Allah yang sempurna, mana yang tidak disukai oleh Allah, dia tidak lakukan. Dalam perjanjian baru ini, bertobat itu disertai dengan penyesalan dan perubahan pada perilaku. Jadi ketika kita mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus, maka kita juga harus berubah. Perilaku kita juga harus berubah meneladani Tuhan Yesus. Perubahan pikiran dan hati atau perubahan kesadaran. Pertobatan melibatkan 3 hal mendasar dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Orang-orang yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu menjadi mengerti atau tahu. Tidak sadar akan dosa-dosanya menjadi sadar atau menjadi tahu dosa-dosanya. Dan sadar akan dosa-dosanya secara sungguh-sungguh. Orang yang bertobat juga mempunyai kehendak atau keinginan untuk berubah dari pikiran, perbuatan, dan hidup mereka yang berdosa. Jadi oleh karena itu anak-anak dalam Kisah Para Rasul ayat 26 sampai 20, pertobatan adalah sikap perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan datang kepada Allah, membangun hubungan yang baik dengan Allah. Ia sadar dengan dosa-dosanya dan ia bersyukur, tidak egois, tidak sombong, tidak penuh hawa nafsu. Ia sedih, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, dan dia berbalik kepada Allah, meninggalkan kehidupan berdosa, sebagaimana yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Ingat anak-anak, dikatakan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Kamu adalah manusia-manusia baru. Ketika kamu mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus, kamu manusia baru karena kamu telah
Apa? Karena hubungan kita telah baik kembali dengan Allah. Maka manusia yang baru itu harus memulai kehidupan yang baru, bukan lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Sebagai contoh, dahulu ada seorang misalnya bernama Samuel. Dia adalah seorang petani di kampung. Dia seorang petani di kampung, nyangkul setiap hari gitu ya. Terus tiba-tiba dia dibawa oleh seseorang yang tidak dia kenal, dibawa ke kota. Ya. Di kota, apakah dia masih bisa bertani? Apakah dia masih bisa nyangkul tanah? Tidak bisa. Ya. Apakah mungkin dia cangkulin tembok itu, terus semen-semen begitu, atau jalan aspal itu bisa dicangkulin terus ditanamin? Tidak bisa. Maka dia harus memulai kehidupan yang baru, menyesuaikan kehidupan yang baru. Gitu. Ketika di kampung dia sebagai petani, tapi setelah dia dibawa ke kota, maka dia harus menyesuaikan kehidupan. Di kota bisanya apa? Bekerja apa saja yang sesuai dengan orang di kota. Sang ayah apakah menghukumnya? Menghukum anak yang tadi, anak yang hilang itu? Tidak, tapi dia disambut dengan sukacita. Tetapi mengakibatkan kesedihan di hati adiknya yang merasa kakaknya itu harusnya jangan pulang. Ya. Adiknya sangat kesal melihat ayahnya yang menyambut dia dengan sukacita. Kemudian ayahnya mengatakan kepada adiknya, "Mengapa kamu harus bersedih?" Terus adiknya yang anak yang hilang itu mengatakan, "Kepadaku yang sudah bekerja tiap hari, mengikuti perintah-perintah ayah, ayah tidak pernah melakukan hal yang seperti itu kepada saya," katanya. Tetapi orang tuanya bilang apa? "Harusnya kamu bersyukur karena kakakmu sudah kembali, abangmu sudah kembali." Mengapa manusia perlu bertobat? Karena setiap manusia adalah orang berdosa sejak lahir. Kita dilahirkan di dalam dosa dan diwariskan di dalam dosa. Tuhan Yesus mengingatkan pada setiap orang agar bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Setiap orang harus bertobat agar memperoleh pengampunan, seperti yang diingatkan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapus. Anak-anak sekalian, tugas yang pertama tadi menjawab 3 pertanyaan, tugas kita yang kedua, ya, Bapak meminta kalian menuliskan ayat-ayat Alkitab dari dua dari ya menuliskan ayat Alkitab dari Matius pasal 4 ayat 17, Matius pasal 4 ayat 17, terus Kisah Para Rasul 3 ayat yang 19, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Sudah? Yang ketiga, menuliskan ayat Alkitab dari sebentar, menuliskan ayat Alkitab dari ini yang di atas ini. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-20. Oke, 3 ayat itu. Tugas kita yang pertama menjawab 3 pertanyaan di awal, yang kedua menuliskan 3 ayat Alkitab dari apa yang Bapak sebutkan tadi. Dari Matius 4 ayat 17, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, terus kemudian Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu depan. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti mengapa manusia itu perlu bertobat, dijawab dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami telah menyelesaikan pertemuan pelajaran kami dalam ruang pendidikan kelas jarak jauh untuk kelas 5. Tuhan berkati kami semuanya untuk dapat mengerti dengan baik pelajaran kami. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, guru-guru dan teman-teman kami. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan, dan jauhkanlah mereka dari pandemi virus corona ini. Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau berkenan menjagai tiap-tiap kami,
supaya kami boleh tetap di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.